Kita mulai ya, teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridhonya hari ini kita diberi kenikmatan untuk kembali berkumpul di kajian MPP. Ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah akan ada kajian berikutnya, yaitu kita akan mulai lagi kajian insya Allah bulan April, Ustadz. Jadi habis Lebaran ini kita libur gitu ya Ustadz ya. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga kerabatnya. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai eh, sebentar Ustadz, saya agak-agak lupa temanya juga ya. Sebentar, ada saya bikin. Nah, ini dia. Menyambut Idul Fitri dengan takwa, bersih hati, bersih jiwa. Wah, ini ya Ustadz ya. Kan sesuai katanya kembali ke fitrah gitu ya Ustadz ya. Nanti kita bahas ya Ustadz insya Allah. Baik, kita langsung saja Ustadz. Waktunya 35, berarti 40 menit Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أكرم الأكرمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesempatan, kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki terakhir ya di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau hari Jumat dan sekarang hari Rabu ada satu hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan kesehatan dan sampai kepada Idul Fitri sehingga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua jamaah yang dirahmati Allah, eh, mohon maaf ya sepertinya saya belum bisa menampilkan slide ini, nggak tahu ada masalah di mana. Mungkin kalau berkenan saya kirim slide-nya, eh, bisa ditampilkan dari sana mungkin. Sebentar. Saya tanya, Teh Alfi, bisa nggak Teh Alfi slide-nya? Boleh, siap-siap teh, insya Allah. Ya baik, sambil menunggu kita sambil berjalan saja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa tampil slide-nya. Insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang menyambut Idul Fitri ini dengan ketakwaan. Bahwa kita berpuasa, perintah di dalam Al-Quran itu adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Maka seyogianya bagaimana ketika puasa kita berhasil membentuk pribadi yang bertakwa, dan di antara ketakwaan itu adalah dengan adanya kebersihan ataupun kebeningan hati dan jiwa. Ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka kebersihan dan kebeningan jiwa itu akan dirasakan dan akan mendatangkan sebuah ketenangan. Nah, maka Idul Fitri secara bahasa itu kan kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Aid artinya kembali, ya. Kemudian fitri itu kembali kepada kesucian, ya. Maka
suci berarti bersih dari segala dosa dan kesalahan, dari kejelekan ataupun keburukan, baik itu hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Karena memang terkait ketakwaan ini adalah akumulasi dari berbagai amal soleh yang kita lakukan dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. Ya, maka bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan puasa ini? Karena di dalam Al-Quran erat kaitannya antara takwa, kemudian juga kebersihan ataupun kebeningan hati dan juga jiwa, dan juga kemenangan ataupun kesuksesan. Nah, maka hakikat daripada Idul Fitri adalah ketaatan kita bertambah kepada Allah SWT. Kita selama Ramadan ini mudah melaksanakan berbagai ketaatan dan kebaikan beribadah kepada Allah, maka puncaknya nanti sampai kepada Idul Fitri, bagaimana hakikatnya adalah ketaatan kita sebenarnya terus bertambah. Dan ini perlu perjuangan. Ya. Dan bagaimana kebiasaan amal soleh ketika Ramadan itu berlanjut, maka kita menjadi hamba Allah yang Rabbani. Ya. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran itu adalah kunu rabbaniyin. Ya. Jadilah kalian adalah Rabbani, hamba-hamba Allah yang melaksanakan berbagai kebaikan di sepanjang waktu dan sepanjang kesempatan. Ya, tidak dibatasi dengan tempat dan tidak dibatasi dengan waktu. Ya, tidak menjadi kunu romadiyin, tidak menjadi hamba Ramadan yang kebaikannya hanya selama Ramadan, tetapi kita menjadi rabbaniyin yang amal solehnya bukan hanya di Ramadan, ya, tetapi sepanjang hayat dan juga dimanapun. Itulah bagaimana Idul Fitri kita kembali kepada kesucian, kebeningan dan kebersihan hati dan juga jiwa. Baik, mohon maaf slide selanjutnya. Maka hakikat Idul Fitri adalah laisal 'id liman labisal jadid. Ya, bukanlah Idul Fitri kembali kepada kesucian itu adalah hanya memakai pakaian ataupun kendaraan yang baru saja, walaupun itu bagian daripada kita bahagia menyambut hari kemenangan itu. Ya, tetapi hakikatnya adalah innamal 'id liman ta'atuhu yazid. Bahwa Idul Fitri kembali kepada kesucian itu adalah bagi siapapun yang ketaatannya bertambah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan adanya madrasah Ramadan ini, ya, kita digembleng di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh yang dilakukan, ya, sehingga ini akan terus dilakukan sehingga madrasah Ramadan ini betul-betul membentuk kita semua menjadi rabbaniyin, hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikannya tidak hanya di Ramadan, tetapi sepanjang masa dan juga dimanapun. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikat Idul Fitri itu diampuni dosa dan kesalahan. Laisal 'id liman tajmalu bil libas warruku, innamal 'id liman ghafarat lahu dzunub. Ya, hakikat Idul Fitri adalah diampuni dosa, dan berarti ketika diampuni dosanya bersih. Ya, bersih, bening, jiwanya bagus, hatinya juga ikhlas kepada Allah, maka besar kemungkinan dengan puasa ini, ya, puasanya yang betul, Ramadan dilalui dengan nanti diampuni dosa dan kesalahan, sehingga ketika makna Idul Fitri kembali kepada kesucian itu seolah-olah disamakan seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa, gitu kan. Ya, kita tahu bahwa ketika bayi itu lahir ke dunia, ya, belum mempunyai kesalahan. Yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci.
Nah, selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersih hati itu jiwa akan menjadi tenang. Ya, bersih hati jiwa kita akan menjadi tenang. Maka kata kunci dari judul kita adalah menyambut Idul Fitri itu dengan takwa, bersih hati, dan juga bersih jiwa. Bagaimana bersih hati dalam bahasa lainnya adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas, jujur, penuh kecintaan kepada Allah. Dan ini maka menghasilkan ucapan dan perbuatan yang baik, yang tulus, serta mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran dan juga mudah memaafkan. Itulah dari hati yang bersih, qalbun salim. Kemudian juga ada bersih jiwa, tazkiyatun nafs, ya, keadaan jiwa yang tenang, yang mutmainnah, sebagaimana diseru dalam Al-Quran, kembali dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah dibersihkan dari berbagai kotoran dosa, khianat, dan dusta, menghasilkan ketenangan hidup. Jadi orang yang bersih jiwanya, dia hidupnya akan tenang. Ridho terhadap pemberian Allah, terhadap takdir, dan rindu kepada Allah. Nah, maka diibaratkan ataupun dianalogikan jiwa dan hati, jiwa yang bersih dan hati yang bersih itu, jiwa adalah wadah, sedangkan hati adalah air yang ada di dalam yang bening. Maka hati yang bersih, air yang bening membuat jiwa yang tenang. Namun pembersihan jiwa adalah proses pembersihan wadah tersebut dari kotoran yang menempel. Jadi ketika kita mempunyai hati yang bersih, itu berada dalam wadah yang bersih pula. Ketika wadah itu kotor, maka besar kemungkinan air yang ada di dalam wadah itu juga akan menjadi kotor. Maka bagaimana saling keterkaitan? Ketika kebersihan hati, jiwa kita akan menjadi tenang. Ya, jadi airnya bening dan juga wadahnya bersih. Maka itulah kebersihan hati membuat jiwa kita menjadi tenang. Maka bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Syamsi, ya, di sana Allah menyebutkan ada 7, ya, Allah bersumpah dengan 7 hal, dan yang terakhir adalah dengan jiwa kita, ya, diawali dengan matahari, yang itu semuanya berpasang-pasangan, ya, wasyamsi waduhaha, matahari apabila memancarkan sinarnya di waktu pagi, ya, wal qamari idza talaha, kemudian bulan apabila mengiringinya, ya kan, matahari bulan, ya, kemudian wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan siang apabila terang, kemudian wal laili idza yakshaha, dan malam apabila menutupinya, malam akan gelap, ya, wan nahar wal lail, kemudian wal ardi, ya, kemudian juga was-sama'i wa ma banaha, dan langit apabila dibentangkan, langit tanpa tiang, kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan kemudian juga bumi, ya, dan terakhir ayat ke-7 adalah wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa kita dengan kesempurnaan ciptaannya, ya. Maka beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Maka tujuan puasa Ramadan adalah membentuk ketakwaan. Ya, Idul Fitri merupakan sebuah momentum kembali kita kepada fitrah, ya, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan iman yang lebih kuat, ya. Maka puasa membentuk ketakwaan. Di dalam ketakwaan itu ada hati yang bersih dan juga jiwa yang bersih sehingga menjadi tenang. Maka beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Kalau tadi diibaratkan wadah, wadah itu terus dibersihkan supaya airnya bening, gitu kan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka bagaimana membersihkan jiwa kita sehingga nanti hati kita itu menjadi bersih juga, ya. Maka dengan adanya puasa ini membentuk pribadi-pribadi yang ikhlas hatinya dan juga jiwanya
menjadi bersih sehingga akan menjadi tenang. Ya, karena ketenangan inilah yang diinginkan oleh seorang manusia yang terus beribadah kepada Allah dilandasi dengan keimanan. Nah, jamaah sekalian, wa nafsi wa masawwaha, kemudian ayat selanjutnya itu ayat yang ke-8-nya Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ada kaitan erat antara bagaimana jiwa yang bersih ya sehingga menjadi tenang, kemudian kebeningan hati dan ketakwaan. Nah, maka bagaimana kita menjaga ketakwaan? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu, kepada jiwa kita ada jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Maka qad aflaha man zakkaha. Bagaimana kita senantiasa membersihkan jiwa kita, menjaga ketakwaan ini. Ya, ketika kita mencermati di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali jalan ataupun cara untuk meraih ketakwaan. Ya, setidaknya ada beberapa hal. Di antaranya adalah ketika kita mentadaburi surat awal-awal surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 itu, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini adalah cara kita menjaga ketakwaan itu dengan melihat sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, orang yang mengimani, percaya kepada yang gaib. Karena dengan beriman kepada yang gaib itu dia akan melampaui batas. Ya, maka ketika seseorang beriman kepada yang gaib, dia akan senantiasa punya perasaan diawasi oleh Allah. Kemudian juga wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Senantiasa mendirikan salat ya, yang wajib kemudian yang sunnah, juga puasa juga, selain karena berpuasa dengan salat malam ini adalah satu paket yang disebutkan untuk membersihkan jiwa. Man qama wa shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa dan mendirikan salat di malam hari, salat malam, ada salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dilandasi dengan keimanan dan juga mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia diampuni, berarti bersih. Maka menjaga ketakwaan itu dengan puasa, dengan salat malam. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga memperbanyak berinfak, zakat, sedekah, juga giat beribadah. Ya, juga bertobat, meminta ampun dan saling memaafkan. Dan sama juga ditambahkan bagaimana menjaga ketakwaan itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bergegas menuju ampunan Allah yang nanti surganya itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Ya. Wa'idas lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Lagi-lagi dia yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, ya, dalam segala kondisi. Ya. Wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kemudian juga dia tidak menyimpan ruang di dalam kolbunya, di dalam hatinya rasa dendam kepada siapapun dan dimanapun. Ya, wal qaziminal ghaidh, kemudian juga ada wal 'afina 'anil nas, bisa menahan amarah, ya, mengendalikan nafsu, ya, kemudian juga wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia, memaafkan orang lain. Nah, maka ketika kita meminta maaf dan memaafkan, itu adalah hal yang mulia. Dengan meminta maaf tidak akan menjadi hina, dan justru orang yang memaafkan itu dia adalah tanda orang yang mulia dan agung. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ma zadallahu 'amdan bi'afin illa 'izzan. Allah akan terus menambahkan kemuliaan, keagungan bagi siapa? Bagi seorang hamba yang pemaaf. Ya. Dan momen Idul Fitri
walaupun kita saling memaafkan itu tidak dibatasi dengan waktu Idul Fitri saja, tetapi ini menjadi momen yang penting bagi kita semua untuk saling memaafkan. Baik itu meminta maaf ataupun memaafkan. Ya, karena tadi dengan meminta maaf itu tidak menjadi hina dan tidak menjadi rendah. Dan begitu pun sebaliknya dengan memaafkan justru akan memuliakan dan lebih agung. Jadi Allah menyebutkan lewat hadis Nabi, Allah akan menambahkan kemuliaan, menambahkan keagungan bagi seorang hamba yang senantiasa memaafkan saudaranya. Ma zadallahu amdan bi'afin illa izan, kecuali akan Allah tinggikan, Allah agungkan, Allah angkat, Allah muliakan. Nah, itulah bagaimana kita menjaga ketakwaan dengan berbagai amal-amal soleh. Ya, di antaranya yang berkaitan dengan Idul Fitri adalah saling memaafkan, minta maaf kepada Allah dengan bertobat. Ya, hablum minallah dan juga hablum minannas. Sahabat sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah hakikat Idul Fitri itu adalah kesucian. Ya, kesucian itu gabungan daripada 3 unsur: benar, baik, dan indah. Ya, karena Idul Fitri menjadi momentum bagi setiap muslim ya untuk berbuat benar, untuk berbuat baik dan indah sebagai bentuk kembali kepada kesucian. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Makanya dengan Idul Fitri kembali kepada kesucian lahir dan batin. Ya, tadi dengan adanya bahagia, kemudian membeli pakaian ataupun sesuatu yang baru. Itu yang baru itu kan cenderung bersih biasanya, gitu kan. Ya, cenderung bersih. Maka itu adalah sebagai sebuah isyarat, ya, bersih lahir dan batin. Ya, maka dengan kesucian jiwa seseorang dapat memandang segalanya dengan penglihatan yang positif. Ia selalu berusaha menjadi dan mencari sisi yang baik dan benar dan indah. Husnuzon, berprasangka yang baik. Inilah bagaimana hakikat Idul Fitri memaknai kesucian jiwa. Maka dia akan menutup mata terhadap kesalahan dan kejelekan. Jadi yang dilihat itu adalah hal-hal yang baik. Karena dalam segala hal itu bisa dilihat dari 2 kacamata. Kacamata positif dan juga ada kacamata negatif. Ketika kita senantiasa melihat dari posisi positif, maka yang terjadi adalah berprasangka baik, husnuzon. Ya, maka ketika husnuzon nanti besar kemungkinan dekat kepada husnul khotimah. Nah, dan sebaliknya ketika suudzon, berprasangka jelek, melihat sisi negatif dari berbagai halnya, maka nauzubillah nanti dikhawatirkan akhirnya adalah suul khotimah, akhir yang tidak baik gitu kan, nauzubillah. Maka bagaimana memaafkan dan silaturahim di momen Idul Fitri itu sesuai dengan hakikat Idul Fitri, memaafkan menjadikan hati kita tenang dan tentunya persaudaraan semakin kuat. Karena dengan saling memaafkan akan terjalin hubungan yang lebih harmonis dan lebih baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bagaimana Idul Fitri membawa kita ke kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi Idul Fitri momen bahagia. Ya, maka dengan adanya penyempurnaan ibadah Ramadan, ya, saum Ramadan, puasa Ramadan itu diakhiri dengan adanya zakat fitrah. Ya, maka hikmah daripada zakat itu adalah ada muzakki dan ada mustahik. Mustahik itu kan tidak sembarangan. Ya, jadi ada 8 golongan yang diberikan. Di antaranya adalah fakir miskin yang perlu dibantu. Dan tujuannya adalah bagaimana mereka bahagia dan gembira di hari raya Idul Fitri. Mereka tidak kekurangan. Ya, itulah bagaimana Idul Fitri ini momen kebahagiaan, momen kegembiraan. Makanya saling yang membutuhkan itu akan terbantu dengan orang yang berderma. Ya, dan juga Idul Fitri merupakan hari yang baik. Maka diharamkan di hari raya Idul Fitri itu untuk berpuasa. Ya, semuanya buka di sana. Itu tanda kebahagiaan dan kegembiraan.
Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah kita di bulan Ramadan memerangi dan tadi mengendalikan nafsu yang tidak baik, ya, melawan keinginan-keinginan tidak baik, ya, juga melawan keinginan setan. Maka ketika Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, kemenangan dari berbagai ketaatan yang dilakukan. Itulah jamaah sekalian terkait dengan Idul Fitri dan bagaimana kita bisa menahan diri hawa nafsu, itu adalah sebenarnya kunci kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat beban yang berat ataupun yang jago gulat, tetapi orang yang kuat dan menang adalah yang bisa mengendalikan diri. Dan pada akhirnya orang yang takut kepada Allah dan bisa mengendalikan diri ini, ya, dengan adanya puasa mengendalikan hawa nafsu, itu adalah kunci menuju surga. Surat An-Nazi'at ayat 44:1 adalah siapa yang takut kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan itu menahan hawa nafsu kita dari yang tidak baik, sehingga ini kita setelah puasa ini menjadi pribadi-pribadi yang suci dan tentunya mengharapkan ridho Allah, takut kepada Allah. Takut itu semakin dekat dengan Allah, sehingga apapun yang Allah ridhoi akan diberikan, ya, kepada hambanya yang berharap kepada Allah. Bahkan surga menjadi mudah diraih orang-orang yang menahan nafsu itu. Dan maka kita bagaimana senantiasa berdoa kepada Allah. Di antara doa yang bisa kita panjatkan terkait dengan ketakwaan, terkait dengan nafsu, adalah doa yang diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawalaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada kami, jiwa, dan sucikanlah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Ini di antara doa kita, meminta ketakwaan, meminta jiwa ini senantiasa bening, suci, Allah bimbing, gitu kan. Allahumma ati, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan dan pada jiwa yang suci itu, dan sucikanlah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, karena anta khairu man zakkaha, Engkaulah yang bisa mensucikannya, anta waliyuha mawalaha, dan Engkau adalah yang menjaga juga melindunginya. Ini di antara doa yang bisa kita panjatkan sehingga ketakwaan itu senantiasa kita raih. Allah mudahkan, Allah berikan petunjuk dan juga taufiknya untuk meraih ketakwaan dan juga mempunyai jiwa yang bening. Karena Ramadan sebenarnya bukan tentang banyaknya amal yang kita lakukan, tapi tentang pengendalian diri kita, kebersihan hati yang dirasakan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih ikhlas di dalam segala hal. Dan akhirnya kita berdoa, Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin wal makbulin. Semoga Allah menjadikan kita semua setelah kita menjalani berbagai ibadah, terutama puasa di bulan Ramadan ini, minal aizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan juga mendapatkan kemenangan, wal makbulin, dan orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita semua. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan, sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dan juga menerima berbagai amal kebaikan semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sementara kami tutup, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Isinya cepat, tepat, dan padat, Ustadz ya. Pas banget gitu, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, buat teteh atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan, mangga. Bisa bertanya mengenai tadi yang Ustadz sampaikan. Juga di luar itu juga boleh, Ustadz ya. Ya kan? Ya, baik. Silakan yang ingin Boleh. bertanya, boleh. Eh, Ustadz, saya mau tanya sebelumnya mengenai zakat fitrah, Ustadz.
Boleh kan ya Ustadz ya zakat fitrah kita bayar kemarin sudah dibahas tapi saya ingin meyakinkan lagi Ustadz. Jadi saya mau bayar zakat fitrahnya sesuai euro, satu zakat fitrah satu orang 9 euro kalau nggak salah ya Ustadz ya. Tapi saya ngirimnya ke Indonesia, kan di Indonesia zakat fitrah cuma 50.000 kalau nggak salah. Tapi saya niatin ngirim zakat fitrah buat 3 orang misal, karena yang gede udah bayar sendiri gitu ya Ustadz. Ya, 3 orang saya kirim ke Indonesia, sampai di Indonesia tuh jadinya lumayan ya Ustadz ya. Berapa tuh jadinya lumayan? 9 kali 19.000 jadi berapa ya? Hitung sendiri deh pokoknya gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Gak apa-apa kan Ustadz ya? Jadi yang penting saya niatnya zakat fitrah 3 orang aja. Kalau boleh saya nitip ya Ustadz ya. Saya belum membayar zakat fitrah Ustadz soalnya. Tadinya mau ngasih ke masjid sih, ke masjid sekalian taraweh nanti malam gitu ya sama teman saya mau taraweh sekalian gitu. Cuman pikir-pikir kayaknya di Indonesia lebih banyak yang butuh gitu loh Ustadz. Tapi kirimnya tetap berupa nominalnya berupa nominal euro gitu Ustadz. Bisa ya Ustadz ya? Iya, baiklah. Terima kasih. Zakat fitrah di luar domisili, kalau ada yang di perantauan, ya itu diperbolehkan disalurkan di luar. Karena memang juga melihat aspek eh, manfaat gitu kan. Kalau memang di luar manfaatnya lebih bisa dirasakan. Karena tadi tidak semua berhak menerima zakat itu karena ada beberapa golongan. Nah, maka ketika di luar wilayah kita akan disalurkan, kita akan menyalurkan di luar tempat kita, ya diperbolehkan. Terkait nominalnya, ya memang zakat fitrah itu kan dengan apa ya? Dengan bahan makanan yang menjadi kekuatan di sebuah daerah. Ya, kalau di Indonesia kan makanan pokoknya adalah nasi ya, nasi berasal dari beras. Ya, maka ataupun di tempat lain kan mungkin ada yang korma kalau di uh, Mekah itu kan. Ya, dengan itu dengan makanan pokok. Ya, dihitung kalau pakai beras itu 2,5 kg. Nah, maka seiring dengan perkembangan zaman, ya, walaupun ada ulama yang tidak memperbolehkan, tetapi lebih banyak yang membolehkan memang dikonversi kepada uang itu kan, ya, kepada uang sesuai dengan harga, ya, harga bahan makanan pokok tersebut. Di Indonesia juga itu beda-beda teh itunya harganya. Jadi tergantung daerah, ya. Dan kisaran memang di Ciamis itu sekitar 37.500 karena menghitung berasnya 15.000. Ada di daerah lain yang sampai 50.000. Ya, memang berasnya juga kan beda-beda ya. Ada beras super gitu kan. Maka memang semakin memakai harga yang tinggi, kalau secara apa ya, kualitas barang kan semakin bagus. Ya mudah-mudahan juga semakin apa ya, meningkat keikhlasannya dan semakin banyak pahalanya. Harapannya seperti itu gitu kan. Ya, jadi ketika semakin besar ya, harapannya adalah semakin tinggi keikhlasannya dan juga semakin banyak yang eh, mendapatkan manfaatnya juga secara nominal ya. Itu di Indonesia juga di beberapa daerah beda-beda ya. Jadi sesuai dengan harga itunya dan harga bahan makanan pokoknya, dan ketika lebih mahal harapannya tadi seperti itu ya, disesuaikan gitu kan ya. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi, Mak. Baik Ustadz Atur Nuhun. Kalau gitu nanti saya titip ya Ustadz ya. Buat zakat fitrah di daerah Ustadz aja gitu. Supaya lebih gampang ya Ustadz ya. Karena pasti kan di Indonesia banyak yang membutuhkan ya Ustadz ya. Bukan berarti di sini nggak ada yang membutuhkan. Tapi kayaknya di Indonesia mungkin lebih banyak manfaatnya gitu ya Ustadz. Baik, maka teteh-teteh kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau belum, saya tanya lagi. Oh, ya Ustadz ini mau bertanya. Ada yang bertanya Ustadz. Pertanyaan titipan, saya bacakan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, orang tua tidak boleh menerima zakat. Saat kami memberi uang lebaran ke orang tua, ternyata orang tua ada hutang saat merenovasi rumah. Apakah saya boleh memberikan zakat mal buat bayar hutang orang tua? Nuhun Ustadz, mangga. Iya, baik. Jadi berdasarkan asnaf yang 8 itu kan,
bahwa yang menerima zakat itu fakir miskin, kemudian amilin yang mengurus gitu kan, panitia ataupun ya, yang mengurus zakat, wal muallaf yang baru masuk Islam. Muallaf itu dari kata-kata lunak hatinya karena memeluk Islam. Wafir riqab, dan juga hamba sahaya. Sudah jarang hamba sahaya karena biasanya hamba sahaya itu berada di medan pertempuran, ya, dari hasil tawanan itu kan. Walaupun sekarang musim perang juga ya, musim perang, dan ketika ada tawanan itulah menjadi hamba sahaya. Ya. Nah kemudian selain hamba sahaya, wal gharimin, ya, orang yang banyak hutangnya, tetapi catatannya hutangnya adalah untuk keperluan umum, ya, bukan untuk keperluan dan keinginan keperluan sendiri gitu kan, bukan karena punya hutang cicilan kendaraan gitu kan, ya, karena untuk kepentingan umum. Nah, ibaratnya ada seseorang yang diatasnamakan dia ini menghutang, ya, untuk keperluan membangun keperluan umum seperti masjid gitu kan. Nah, dan itu ketika dia hutangnya banyak karena untuk keperluan umum, maka bisa menerima zakat gitu kan. Nah, kemudian wafir wabnis sabil, orang yang di jalan Allah itu kan. Biasanya kalau di Indonesia kan para penuntut ilmu, terutama ilmu agama itu kan, fisabilillah juga ibnu sabil. Ya, dan di Indonesia juga dari 8 asnaf ini itu dikelompokkan menjadi 5 besar, ya. Fakir miskin, kemudian riqab gharib, semua mu'allaf itu disatukan bagiannya biasanya itu kan di Basnas itu. Kemudian juga ibnu sabil sama fisabilillah, dan kemudian amilin, ya, menjadi dari 5 itu 3 kelompok besar, ya. Nah terkait orang tua memang di sana tidak ada, ya, tidak ada, maka orang tua tidak termasuk orang yang menerima zakat, ya, karena orang tua itu dikecualikan, itu kan, ya, masih menjadi tanggungan nafkah wajib bagi anak ketika dia tidak, karena ketika dia tidak berkemampuan. Jadi kan zakat itu kewajiban tertentu yang ada ketentuannya. Kalau zakat mal sudah sampai nisab, ya, dan juga ada haul 1 tahun. Nah, ketika ada orang tua berkekurangan, ya, tidak berkecukupan, maka itu menjadi tanggung jawab anaknya. Nah, maka kalau kepada orang tua mungkin menyalurkannya bisa dengan sedekah gitu kan. Ya, dengan sedekah. Kalau memang zakat itu sudah ada ketentuannya. Karena tadi zakat mal juga kan ada syarat ketentuannya. Ya. Jadi ada haul sama nisab. Walaupun perhitungannya adalah bisa jadi sama dengan ketika kita akan infak sedekah 2,5% dari harta. Tetapi ada nisab, ya, ada batasan, dan juga ada haul, ada jarak 1 tahun. Ketika 1 tahun tidak digunakan, ya, ataupun uang itu, kalau uang ya ada gitu selama 1 tahun disimpan, itu yang wajib dizakati. Ya, jadi sepengetahuan kami bahwa orang tua tidak termasuk kepada asnaf golongan yang menerima zakat, tetapi kalau ke orang tua bisa dengan infak sedekah, karena tadi merupakan bagian ketika orang tua tidak mampu atau tidak berkecukupan, maka kan biasanya ketika anak itu kan ingat kepada siapa orang tuanya, ya, kalau orang tua juga kemana anak-anaknya itu kan, itu kewajiban anak-anaknya, maka di sana bisa dengan infak sedekah kalau ke orang tua, ya. Jadi
tidak termasuk memang bagian daripada yang menerima zakat. Ya, mungkin yang zakatnya kepada mustahiknya, nanti ke orang tuanya bisa bagian daripada infak sedekahnya. Itu yang kami ketahui. Wallahu a'lam. Hmm. Baik Ustadz, jadi memang yang aku tahu juga sama Ustadz ya, bahwa kalau zakat itu bukan kepada orang tua ya Ustadz ya, tapi sodakoh atau infak ya. Baik, semoga cukup jelas bagi yang bertanya. Ya, oke, semoga cukup jelas ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan dari Teh Dini dulu, kemudian ada pertanyaan titipan lagi. Hari ini banyak yang nitip-nitip Ustadz pertanyaannya gitu. Oke, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika dua jenazah dimakamkan di satu liang lahat? Apakah harus satu mahram? Bagaimana jika suami wafat duluan, kemudian setelah 20 tahun istrinya baru wafat? Apakah bisa dimakamkan di satu liang lahat? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini sudah banyak banget dipraktekkan sebenarnya ya Ustadz ya, dimakamkan dalam satu lahang gitu, lahang, dalam satu liang gitu ya Ustadz ya. eh, apa namanya, suami istri bahkan anak gitu kadang-kadang dimasukkan dalam satu liang gitu ya Ustadz ya, karena masih ada hubungan darah gitu ya. Yang mungkin tidak boleh dimasukkan adalah simpenannya kali ya Ustadz ya gitu ya. Baik Ustadz, gimana menurut Ustadz? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum asalnya ya menguburkan jenazah satu liang lahat itu ya diperbolehkan, silahkan. Apalagi kalau terjadi darurat itu kan. Ya, maka kan ada itu kan ada kuburan massal. Itu kan dalam keadaan darurat ya. Bukan dua, tiga lagi kan, massal itu banyak itu kan. Itu kan disatukan. Ya. Jadi ketika kondisi darurat atau mendesak ya, ataupun lahannya mungkin sempit ataupun ya tadi ada korban bencana, ataupun kalau di kota-kota besar kan sudah mahal juga gitu kan, mahal juga tanah untuk itu, untuk seharga harga rumah di kampung gitu kan, harga rumah mewah bisa jadi seperti itu gitu kan. Ya, maka itu saya kira bagian daripada darurat. Ya, apalagi sudah apa ya? Sudah tadi ada waktu ibaratnya. Ya, sudah meninggal duluan berapa tahun kan. Itu juga sudah tidak ada itunya kan, jasadnya itu kan. Walaupun ada mungkin yang masih utuh jasadnya. Jadi silakan diperbolehkan, apalagi dalam keadaan darurat. Ya tadi kondisi darurat kan banyak kondisinya gitu kan. Ya, yang massal saja itu kan lebih daripada dua diperbolehkan. Demikian, Bang. Alhamdulillah, Nuhun Ustadz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Teh Cici. Saya gabungkan dengan pertanyaan titipan ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan dari Teh Cici itu kebetulan sama dengan pertanyaan titipan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau istri sakit dan batal puasa 1 hari, istri punya penghasilan dari usahanya sendiri, apakah fidyahnya dibayarkan sendiri atau dibayar pakai uang suami? Sukron Ustadz. Pertanyaan titipannya mirip Ustadz, karena gini, kalau kita puasa kan nggak full dan harus bayar fidyah selain dari zakat wajib kan. Nah, kalau langsung bayar ke orang-orang yang membutuhkan di Indonesia bisa kan? Banyak anak yatim, janda-janda tua, dan juga keluarga yang kurang mampu tanpa harus ke panitia zakat. Pertanyaannya buat saya adalah, bayar fidyah itu gimana sih Ustadz sebenarnya? Apakah memang kalau misalkan saya batal puasa karena saya sakit, saya harus bayar fidyah gitu Ustadz? Karena setahu saya fidyah itu adalah untuk orang-orang yang misalkan tidak bisa lagi melaksanakan puasa kayak orang yang mungkin orang tua yang sudah tua, penyakit kronis atau yang mungkin sedang hamil gitu. Apa memang kalau kita lagi sakit terus kita harus bayar fidyah terus kemudian menggantinya? Gimana nih Ustadz? Karena saya nggak pernah nih kalau misalkan saya batal puasa karena dulu misalkan haid gitu ya Ustadz ya. Terus saya bayar fidyah habis itu saya ganti. Enggak sih, cuma karena saya langsung niatin ya nanti saya ganti gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Jadi pertanyaannya apakah kalau istri punya penghasilan maka dia bayar sendiri ataukah suami harus membayar? Yang kedua, apakah boleh membayar fidyahnya itu langsung ke orang-orangnya tanpa harus melewati panitia? Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya terkait dengan fidyah.
Nah, jadi puasa ini kan beberapa hari yang ditentukan. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184 itu menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan. Ya. Kemudian ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Ya. Kita cuma 1 bulan puasa. Ya. 1 bulan 29 hari atau 30. Tahu yang sekarang mungkin kalau sama hari Jumat ada yang 9, ada yang 30. Kalau hari Sabtu berarti ada semuanya 30. Karena yang puasa awal tuh sudah dihitung hari Jumat lebarannya. Ya, mudah-mudahan bisa bareng. Nah, karena 29 pun itu masuk 1 bulan. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridha, siapa di antara kalian yang sakit, ya, au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya, ataupun dalam perjalanan. Memang di ayat ini adalah cuma 2 kelompok yang disebutkan. Ya, yang pertama sakit, yang kedua safar perjalanan. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia mengganti di hari lain, puasa di hari lain. Ya, maka kalau yang haid itu masuknya kepada sakit kan, sakit. Kemudian juga ibu yang sedang hamil, ya, kepayahan, ya. Kemudian juga yang sedang menyusui karena khawatir itu berdampak pada anaknya, juga dimasukkan kepada sakit, itu kan. Ya, itu ada ketentuan-ketentuan. Ada yang harus puasa lagi, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia mengganti di hari lain, ya, karena kan hamil kan tidak selamanya ada keluarnya kan anaknya gitu kan, cuma 9 bulan gitu kan, 9 bulan. Kemudian juga menyusui juga kan tidak selamanya, ya, 2 tahun mungkin selesai, dan nanti bisa di manage gitu kan, ya, tidak setiap hari kan, nanti puasanya kan lebih longgar gitu kan kalau mengganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, di hari lain dia yang memungkinkan, karena tadi wanita hamil tidak selamanya hamil, maka itu dia harus mengganti di hari lain. Ya, di hari lain, kemudian juga yang menyusui juga mengganti di hari lain. Itu harusnya kodok, masuknya kodok ya, kodok itu kan mengganti. Nah, siapa yang fidyah? Yang fidyah itu yang sakit, ya, dan tidak ada harapan sembuh. Ya, kalau sakitnya sudah ataupun sudah tua itu kan, ya, secara usia dia sudah sepuh dan tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ya, ataupun yang sepuh itu ada kali mungkin puasanya bisa apa ya sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kalau tidak ada harapan sembuh, sudah lanjut gitu kan, ya maka itu fidyah bayarnya. Fidyah itu bagaimana? Fidyah itu memberikan makanan kepada satu bagian kepada orang fakir miskin itu kan. Ya, dasarnya adalah makanan sebenarnya. Sama dengan zakat fitrah, ya, makanan. Ya, maka belakangan ini juga bisa dikonversikan itu kan. Ya, ada yang, dan itu bervariasi gitu kan. Ya, harganya. Makanan kan kita tahu kan, makan sama rendang berapa, makan sama, tapi yang standar lah gitu kan. Kalau di kampung mungkin satu porsi sekitar 20.000 gitu kan. Kalau di kota mungkin bisa lebih mahal lagi gitu kan. Ya, jadi afdolnya memang makanannya gitu kan. Satu bagian makanan sehari itu diganti dengan memberikan satu bagian makanan kepada fakir miskin itu kan. Ya, dikonversikan ke uang, ya sekarang bisa juga gitu kan. Ada yang memperbolehkan. Langsung diberikan gitu kan. Langsung diberikan. Ataupun juga sekarang ada beberapa eh, laznas gitu kan, lembaga amil zakat yang juga menerima fidyah. Ya, bervariatif itu harganya. Saya lihat itu ada ya standarnya 20.000, ada yang lebih dari itu kan, disesuaikan itu kan. Ya, jadi fidyah itu mengganti, ya, karena tidak sanggup lagi berpuasa gitu kan. Ya, tadi orang yang sudah lanjut usia, kemudian yang sakit tidak ada harapan sembuh sampai bertemu Ramadan lagi itu kan. Ya, maka ini bagi ibu-ibu yang uh, hamil, ya itu harus di-manage memang gitu kan. Jangan sampai nanti ketemu puasa lagi, ya. Ketemu puasa lagi. Kecuali memang
dia ketika kondisi hamil dan menyusui, ya itu ketika di bawah puasa itu, ya pokoknya mengkhawatirkan itu kan, ya mengkhawatirkan sampai ya namanya juga mengkhawatirkan, dan ada juga yang dikhawatirkan bayi gitu kan. Maka nanti dilihat kondisinya. Tapi pada dasarnya karena yang hamil itu tidak selamanya, juga yang menyusui juga tidak selamanya, ada waktu. Makanya nanti harus di-manage gitu kan. Ya kalau sekarang masih ada waktu 10 bulan taruhlah gitu kan. Ya 30 dibagi 10 kan bisa 1 bulan 3 ya, 3 kali 10 30. Berarti bisa 1 minggu 1 minggu 1 gitu kan. Ya berarti 1 bulan 4 kali itu kan. Nah jadi itu di manage, memang rata-rata kebanyakan tidak di manage, tahu-tahu sudah sampai puasa lagi, akhirnya kelewat. Ya juga ketika sudah sampai lewat, yaitu ada yang berpendapat ya harus double, dia harus bayar puasanya juga harus fidyah gitu kan. Nah itu ketika sudah lewat lewat puasa lagi gitu kan. Maka ini bagaimana memanage gitu kan. Namanya puasa memang, makanya Ramadan ini kesempatan ya, kesempatan sama-sama gitu kan. Karena ketika ketika sendirian ataupun tidak banyak yang puasa, ada malas juga gitu kan biasanya gitu kan, tidak terkondisikan. Itu mungkin tuh yang bisa ditanggapi terkait dengan fidyah, dan jadi pada dasarnya melihat dari ketentuan ayat tadi, yang membayar fidyah itu adalah mereka yang sudah tidak ada harapan sembuh, yang sudah lanjut usia gitu kan. Ya, kalau sakit biasa ataupun dalam perjalanan itu dia mengganti ataupun kodo gitu kan. Kodo di lain waktu, dan kodo itu kan wajib itu kan posisinya karena mengganti. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan. Mangga. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz, saya pikir fidya itu untuk orang yang hamil dan menyusui. Karena dulu waktu saya hamil 2 anak itu, ya disuruhnya bayar fidya, Ustaz. Jadi saya nggak bayar lagi puasa. Itu dulu, ya gitu kan. Kalau disuruh ngulang lagi bayar puasa, saya lupa, Ustaz ya. Ya, mungkin 1 bulan, 1 bulan. Cuman dulu tuh saya dibilangnya gitu, bayar fidyah gitu. Ya udah ya bayar fidyah waktu itu lagi hamil, menyusui gitu, Ustaz. Eh, itu gimana ya Ustadz ya jadinya? Iya, kalau yang sudah terbayar kan ya. Jadi kalau kondisi, nanti kan lihat kondisinya gitu kan. Ada juga mungkin yang tiap apa? Ada mungkin yang tiap tiap tahun hamil ya. Tiap tahun hamil kemudian dia puasa. Ya mungkin bagi kondisi yang yaitu yang tidak keburu gitu kan. Jadi kalau terkait sakit itu kan memang dalam Al-Qur'annya adalah faman kana minkum maridhan, ya sakit itu kan. Ya tadi sakit ketika dia dalam kondisi hamil, jadi tergantung itunya. Tapi kalau secara waktu tadi kan, secara waktu kan hamil itu ada lahirnya gitu kan, tidak selamanya. Berarti kan ada waktu untuk puasa. Kalau memang kondisinya memprihatinkan, dia tidak ya tidak memungkinkan untuk berpuasa, dan pokoknya kalau puasa itu nggak kuat, apalagi nanti tambah lagi dengan apa, dengan menyusui itu kan. Ya, apalagi kalau tiap tahun punya anak nih, berarti kan terus aja gitu kan. Ya, itulah nanti ada kan rusuh itu kan, keringanan gitu kan. Jadi pada dasarnya itu nanti terjemahan eh, daripada sakit itu kan. Faman kana minkum maridhon, ya sakit di sana memang itu disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ya, kondisi setiap orang. Maka tadi sakit kan ada yang menjadi bayar fidyah karena sakitnya tidak ada harapan sembuh seperti lansia gitu kan. Ya. Kalau masih muda juga tidak ada harapan sembuh, ya bayar fidyah gitu kan. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi. Yang tahu akan kondisi kesehatan memang secara fisik itu kan dokter gitu kan. Ya bisa tanya di mana kalau puasa itu kan ada apa ya, puasa itu jangan sampai ya kan ada rusuh dalam ibadah itu. Ada keringanan-keringanan gitu kan. Ya, jadi tidak memperberat. Kita disuruh melaksanakan ketakwaan juga kan, melaksanakan berbagai kebaikan itu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Jadi setiap kita tahu kondisi kesehatan kita, ya tentunya nanti dengan bertanya kepada ahlinya, kepada dokter gitu kan. Ya mungkin gimana kalau saya puasa gitu kan, dokter kan tahu gitu kan, menyarankan.
kita walaupun pada hakikatnya ada juga yang dokter menyarankan ini kan dia sendiri yang merasakan kan ada juga. Tetapi walaupun kan semuanya kalau terkait dengan kondisi itu kan perlu dikomunikasikan. Ya kemudian tadi saya lupa teh, mohon maaf terkait dengan fidyah. Tadi ada fidyah istri ya, fidyah istri dan dibayarkan suami itu kan. Ya fidyah istri itu pada dasarnya ya kewajiban yang bersangkutan, kewajiban istri. Ya, apakah boleh dibayar sama suami? Diperbolehkan. Karena ada yang berpendapat itu bagian daripada nafkah gitu kan. Nafkah suami kan wajib menafkahi istrinya gitu kan. Makanya kalau istrinya perlu untuk membayar fidyah, ya dibayarkan sama suaminya. Gimana kalau istri punya gitu kan, bayar sendiri? Saya kira itu lebih afdol gitu kan, lebih bagus itu kan silakan. Tapi kalaupun dibayarkan sama suami, yaitu istri masih tanggung jawab suami karena harus diberikan nafkah itu kan. Ya, jadi yang membayar fidyah itu kan kewajiban setiap orang yang bersangkutan ya, karena mengganti kewajiban yang fardu ain gitu kan. Ya, jadi dibayar sendiri. Ya, kalau istri dibayar sendiri lebih bagus kalau punya. Kalaupun tidak punya ya minta ke suami berarti karena suami itu wajib menafkahi istrinya. Jadi otomatis ketika istri ada harus bayar kewajiban, ya suami yang bayar kewajibannya. Demikian. Baik, Ustadz, hatur nuhun. Ustadz, saya sedikit ingin bertanya, kenapa sih Ustadz kalau kita sholat terus harus kayak jadi kayak hutang, puasa nggak itu jadi kayak hutang gitu? Kenapa Ustadz gitu? Dalam Al-Quran dijelaskan nggak Ustadz? Kenapa dianggapnya sebagai suatu utang yang harus dibayar gitu Ustadz? Pasti intinya untuk kebaikan kita juga kan Ustadz ya gitu. Pasti gitu kan. Tapi kenapa gitu Ustadz harus dijadikan seperti hutang gitu Ustadz? Nuhun Ustadz. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan kewajiban, ya kewajiban itu menjadi hutang. Kewajiban itu kan sesuatu yang harus ditunaikan. Ya, jadi di dalam hukum fikih itu kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, semuanya ada konsekuensinya. Itu kan. Wajib itu keharusan. Kalau ditinggalkan menjadi dosa dan dia akan mendapatkan pahala. Ya. Kalau haram sebaliknya, ya. Kalau dilakukan menjadi dosa dan akan mendapatkan siksa. Nah, kalau mubah, ya boleh mubah itu. Pada dasarnya hukum itu ya boleh semuanya. Nanti ketika ada yang dalil yang mewajibkan, berarti jadi wajib. Ketika ada yang melarang, jadi haram itu kan. Ya, ada sunnah ya di antara ini kan kalau pertengahan ini kan boleh itu kan mubah ya ke sini wajib ke sini haram. Nah di antara wajib dengan mubah ini ada sunnah. Sunnah itu dilaksanakan mendapatkan kebaikan, tidak dilaksanakan rugi ya tidak dapat apa-apa. Nah di antara mubah dengan haram ini ada makruh ya, makruh itu yang dibenci itu kan ya. Di antara contoh yang dibenci itu adalah sering dicontohkan makan pete itu yang bau-bau sama jengkol. Itu bukan petenya, bukan jengkolnya, tapi dikiaskan kepada baunya gitu kan. Ya, kepada baunya. Maka ada yang menghukumi rokok itu adalah makruh. Juga ada yang menyebutkan kan haram gitu kan, melihat kepada dampaknya gitu kan. Kalau yang makruh dia dikiaskan kepada baunya itu kan. Ya, karena orang yang merokok biasanya mulutnya bau asbak, mohon maaf gitu kan. Ya, bau tempat rokok gitu. Ya, jadi hukum itu kan di dalam ketentuan maqasidus syariah itu ada 5 itu. Ya, wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram. Semuanya ada konsekuensinya. Nah, maka kita melakukan yang wajib sama sunnah dan mubah itu kan. Nah, mubah itu memang terbawa ke kedua hal gitu kan. Kepada sebelah kanan dan kiri ataupun ya tadi kepada wajib pokoknya dan kepada yang haram.
Nah, semuanya ada ketentuannya. Tadi ada balasan dan juga ada kewajibannya. Ada yang harus ditunaikan ketika tidak menjadi dosa, ada yang ditunaikan kalau tidak, ya sunnah itu kan rugi gitu kan. Nah, yang diperhatikan adalah dari dua hal ini yang wajib itu kan, yang wajib juga dengan yang haram, ya, yang paling kontrasnya itu kan. Nah, kenapa ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu harus dibayar? Ya, itu memang hikmahnya banyak. Ya, di antaranya adalah bagaimana kewajiban itu adalah bagian daripada kita. Ya, jadi kan kita beribadah itu melaksanakan kewajiban itu kebutuhan kita sendiri, ya, bukan Allah. Jadi Allah itu mau disembah, mau tidak, mau diibadahi, mau tidak rugi. Ya, bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan dari semua penciptaan, dari mulai manusia, kalau dari mulai Adam sampai nanti yang terakhir kita belum tahu, dan dari jenis manusia dan jin semuanya, ya, berkumpul beribadah kepada Allah itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Dan ketika semuanya berkumpul dari jin dan manusia, dari mulai penciptaan sampai akhir kiamat nanti, tidak beribadah juga sama, pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak berdampak bagi Allah itu. Nah, jadi kewajiban ini adalah bagi sendiri yang setiap orang. Makanya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, jadi ada kewajiban yang setiap individu kita, ya. Kalau tidak berarti dosa dan harus ditunaikan. Ada kewajiban yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban semuanya ketika sudah ada yang melaksanakan di sebuah tempat itu menjadi gugur. Ya, sama seperti kalau mencari ilmu itu seperti ilmu kedokteran itu kan. Ya, itu kan fardu kifayah. Makanya orang-orang yang ya seperti dokter itu kan orang-orang yang menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan kebanyakan orang gitu kan. Jadi ada amalan-amalan memang seperti itu. Nah, maka kita itu kan hakikatnya adalah ditilai oleh Allah. Ya, makanya pahala-pahala kebaikan ganjaran itu kan nilai ya sebenarnya itu kan. Nanti akan menentukan posisi kita di akhirat itu kan. Ya, karena surga sama neraka itu semuanya punya posisi, punya apa ya, urutan gitu kan. Nanti yang mendapatkan ridho Allah tertinggi, ya, dia berada di surga yang paling tinggi, disebutkan surga Firdaus. Begitupun neraka, yang kejahatannya, dosanya banyak, dia disimpan di neraka paling paling mengerikan gitu kan. Nah, jadi ada tingkatannya semuanya. Dalam Al-Qur'an itu kan ada surga, itu ada surga Firdaus, surga Naim, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ya, ada nama-nama. Dan begitupun neraka, ada neraka Sakor bagi mereka yang tidak lalai ataupun tidak melaksanakan sholat. Ya, neraka Wail juga sama, yang bagi orang yang curang gitu kan. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, hakikatnya adalah semua kita punya nilai gitu kan di sisi Allah itu. Ya, nanti nilainya yang terbaik itu dia nanti berada di tempat yang paling paling mulia itu kan. Ya, maka kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu sebenarnya menjadikan posisi di mana kita nilainya gitu kan. Ya, kenapa disebut nilai? Ya, ketika kita berinfak itu kan disebutkan, dimisalkan dalam Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Sama seperti berapa? Satu, kemudian 700 dan berlipat. Begitupun sholat gitu kan. Ya, begitupun amalan-amalan yang lain. Ada keterangan-keterangan yang itu menyebutkan nilai gitu kan. Nah, maka ketika kita melakukan kewajiban kita mempunyai nilai. Ya, itu di hadapan Allah. Maka ketika tidak ada nilainya, ya, kalau boleh dimisalkan sama halnya dengan apa? Dengan pelajar gitu kan. Pelajar yang belajar di sekolah kan harus lulus, dia belajar, kemudian ada nilainya. Ya, ketika nilainya di bawah standar, dia harus mengulang gitu kan, remedial gitu kan. Ya, jadi remedialnya
ibadah itu ada yang dengan membayar itu, ya, membayar tadi ketika tidak berpuasa, nah ada diganti ataupun membayar fidyah. Itu hikmahnya banyak sekali gitu kan. Mungkin itu salah satunya yang saya mengaitkan dengan kewajiban maqasidus syariah, juga bagaimana manusia bernilai di hadapan Allah gitu kan. Ya, kalau dianalogikan di kehidupan manusia saja gitu kan, kita ada nilai gitu kan. Ya, harga, dan kalau harga diri kita yang menentukan adalah diri kita sendiri gitu kan. Ya, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan Teh tadi. Enggak, atur nuhun. Alhamdulillah Ustadz, cukup jelas Ustadz, cukup jelas. Memang semuanya buat kebaikan kita juga ya Ustadz ya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Uni Deni. Uni, Mangga Uni. Makasih Teh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, ini kembali ke topik Pak Ustadz. Idul Fitri menuju hati yang bersih, jiwa yang bersih. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya udah bertahun-tahun mencoba dan juga udah bertanya ke beberapa Ustadz gitu. Jadi saya itu belum bisa sampai sekarang memaafkan satu orang Pak Ustadz. Karena satu orang ini, apa ya Pak Ustadz, adalah dari masa lalu saya. Jadi orang ini pelakor dalam rumah tangga orang tua saya Pak Ustadz. Udah lama sekali sebenarnya kejadiannya Pak Ustadz, tapi saya sampai hari ini itu belum bisa memaafkan orang ini. Karena memang yang saya rasakan, adik-adik kakak saya rasakan sampai hari ini itu sangat pedih sekali, sangat melukai sekali, dan apa ya Pak Ustadz, pokoknya benar-benar di luar nurul kalau orang bilang gitu Pak Ustadz. Nah, yang saya lakukan tahun per tahun adalah setidaknya pelan-pelan saya mencoba berdamai dengan diri saya Pak Ustadz. Gitu. Saya tenangkan diri saya dulu, saya mencoba memaafkan diri saya dulu Pak Ustadz. Tapi sampai hari ini saya belum bisa memaafkan dia. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini terkait dengan rasa ya. Jadi agak berat sebenarnya menjawabnya, apalagi tadi kejadiannya sudah bertahun-tahun ya. Dan mungkin tadi bahasanya bukan tidak belum ya. Kalau belum itu kan masih ada ruang. Yang pertama, yang menarik adalah bagaimana kisah sahabat Rasul ya, yang dia dikabarkan ketika sahabat kibar itu orang-orang sahabat ternama ya, yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan As-Sabiqun al-Awwal, itu dalam sebuah kisah sedang melakukan pertemuan, kalau sekarang kajian gitu kan, dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Langsung gurunya kan Rasul. Ya, ada sahabat-sahabat senior. Kalau sekarang para pejabat lah, orang-orang terhormat. Ya. Dan juga sahabat-sahabat lain yang biasa. Kesempatan itu baginda Rasul menyampaikan, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga kepada kita semua. Yang datang itu di status mereka adalah orang biasa. Ya, orang biasa, bukan pejabat dan juga tidak banyak hartanya. Ya, orang biasalah, menengah ke bawah. Ya. Kan para sahabat kaget, apalagi para pejabat tadi, sahabat pejabat itu kan. Ya, orang-orang yang berpengaruh dan dekat kepada Rasul. Dan itu terjadi, yang Rasul sampaikan itu bukan cuma satu kali. Ya, pertama kali mereka nganggap ya biasa. Ya, walaupun mungkin ada yang bertanya-tanya, emang siapa itu? Gitu kan. Tidak dikenal. Ya. Ya, kan namanya juga tidak dikenal kan. Ketika di antara saya menggambarkan di antara rapat para menteri itu, ketika menyebut nama saya kan tidak kenal gitu kan. Ya. Jadi orang biasa itu kan. Nah, begitupun ketika Rasul dan sahabat. Dan
kali kedua juga sama, akan datang kepada kita semua calon penghuni surga. Dan orang itu sampai 3 kali, gitu kan. Sampai 3 kali. Kejadian berulang-ulang. Rasul sampaikan. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran. Emang dia itu siapa? Di antara kami kan orang biasa, gitu kan, tidak berpengaruh dan statusnya juga biasa, gitu kan, bahkan di bawah. Ada yang penasaran, maka dia minta izin kepada sahabat tersebut yang dikabarkan masuk surga, calon penghuni surga itu akan masuk surga. Dia meminta izin untuk kalau sekarang mungkin nginap, gitu kan, nginap di rumahnya. Ya, dia alasannya alasan lain. Padahal dia punya keinginan untuk penasaran tadi, emang amalan apa sih yang dia lakukan, gitu kan, ya, sampai dijamin masuk surga, itu kan disebutkan yang menyampaikan ke baginda Rasul, ya, kalau baginda Rasul sudah menjamin yang menyampaikan, gitu kan, ya. Maka sahabat tersebut, ya, minta izin kepada orang yang dikabarkan akan masuk surga itu untuk menginap. Dia akan melihat apa amalan yang dia lakukan sehingga dia dikabarkan masuk surga. Ya, satu malam dia mencermati, biasa saja, ya, bangun malamnya mepet ke subuh, gitu kan, baca Qurannya juga biasa, amal-amalnya juga kayaknya nggak ada amal unggulan. Ya, dia penasaran, ya, dia pun sampai malam kedua dan akhirnya sampai beberapa malam dan belum menemukan sesuatu yang dia inginkan ataupun emang amalan apa yang menjadi amalan unggulan dia. Akhirnya dia bertanya, itu kan, kepada sahabat tersebut. Saya itu sebenarnya penasaran kenapa nginep, ya. Bukan alasan yang kemarin itu, bukan alasan terkait dengan saya ada masalah dengan keluarga, bukan, katanya. Ya, karena menyampaikan di awal supaya diizinkan dia ada masalah yang lain, itu kan. Ya, oh gitu, katanya. Baik, kalau begitu saya sebenarnya sahabat ya biasa, amalan kebaikan juga bisa dilihat, bisa disaksikan, ya seperti itu kan. Cuma ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Apa itu? Dia menyebutkan bahwa ketika saya akan tidur dan saya tidak tahu, ya, itu bisa jadi tidur saya terakhir, saya tidak bangun lagi. Maka kebiasaan saya akan tidur itu, saya membayangkan semua orang, ya, baik yang saya kenal sepintas ataupun yang sudah lama, pokoknya semuanya saya bayangkan, dan saat itu juga saya berikrar, saya mengatakan semua saya ampuni. Nah, itu amalan unggulan. Jadi memang ketika dikaitkan dengan apa yang terjadi, ya, ya memang namanya sudah sakit itu luka batin, berarti kan, kalau luka itu memang luka batin itu perlu waktu, ya. Tapi yakin seiring dengan berjalannya waktu dan juga pemahaman dan juga insya Allah nanti menghadap kepada Allah dengan kebeningan hati dan ketenangan jiwa, insya Allah, itu kan. Karena memang memaafkan itu berat sebenarnya, ya, apalagi ya bagi orang yang melukai hati, ya. Tapi terkait dengan kalau tadi disebutkan pelakor, gitu kan, ya, kalau secara perasaan memang perih dan ya sulit obatnya, gitu kan, ya, tetapi itu adalah semuanya untuk mengobati diri kita, gitu kan. Kalau tadi bahasa ibu adalah berdamai dengan diri sendiri, itu kan. Jadi mengobati diri sendiri dulu, fokus kepada diri, nanti yang lain juga ya memang seperti itu, kepada diri dulu, nanti yang lain, ya. Karena minta maaf dan saling memaafkan ini adalah tidak sendirian, ya, ada yang lainnya, gitu kan. Nah, maka bagaimana kita ingat kepada sahabat Rasul tadi, bahwa orang yang memaafkan itu balasannya adalah surga, balasannya adalah surga, ya.
itu yang menyampaikan baginda Rasul. Ya, jadi ketika kita masih ada luka batin, agak sulit memaafkan, ya, ada tingkatan tertingginya adalah ikhlas, yang mengikhlaskan. Ya. Dan ikhlas itu adalah syarat kita diterimanya amal. Amal kita nanti diterima yang berkualitas itu adalah yang ikhlas karena Allah. Amalan apa? Ibadah kita. Maka tidak memang berat. Mungkin walaupun saya tidak merasakan dikhianati sama yang merebut pasangan gitu kan. Tapi secara perasaan memang berat itu kan. Ini bagian daripada luka batin dan perlu waktu gitu kan. Ya, itu yang diingat. Maka sahabat yang tadi itu sebagai sebuah cerminan dan gambaran di dalam kehidupan kita. Karena sejarah itu kan berulang sebenarnya. Walaupun tadi tidak sama mungkin kasusnya, tapi perasaannya bagaimana agak sulit memaafkan itu, ya itu bisa jadi setiap orang ya punya cerita itu kan, ya. Saya kira itu terkait dengan ada sahabat Rasul, mudah-mudahan menjadi karena ya kita tidak tahu ya. Jadi sahabat Rasul tadi kan pinternya luar biasa, jadi dia memaafkan itu setiap dia akan tidur karena dia menyangka bahwa tidur itu malam itu adalah tidur yang terakhir. Maka dia tidak ingin ada sangkut paut dengan siapapun. Itu mungkin salah satu kunci kita ingin merasakan nikmatnya beribadah dalam kehidupan ini. Ya, merasa ini yang terakhir. Sholat, baginda Rasul kan menyebutkan, ketika kita ingin khusyuk benar-benar, karena sholat al-muwaddi, sholat seperti yang terakhir. Begitupun dengan puasa ini. Ya, kita merasa ini puasa terakhir, siapa tahu ini puasa terakhir. Ya, begitupun tadi sahabat Rasul itu menggambarkan kepada kita bagaimana dia meyakini bahwa malam itu dia terakhir tidur dan tidak akan bangun lagi, maka dia maafkan semuanya. Dan luar biasa balasannya adalah surga. Jadi semuanya berproses, semuanya perlu waktu, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, ya ingatnya adalah jangan orangnya, ya ingatnya adalah kepada Allah SWT. Ya, karena Allah yang maha segalanya, yang walaupun pada akhirnya semuanya ada sebab akibat, tetapi yang mentakdirkan itu semua adalah Allah. Ya, dan takdir yang Allah berikan kepada kita adalah semuanya adalah baik. Ya, baik walaupun di antara prasangka kita, ya, itu ada yang belum bisa menyelami hikmah daripada takdir. Makanya dalam beriman kepada takdir itu kan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baiknya atau yang tidak baiknya itu dari Allah. Maksudnya adalah yang kita tidak anggap baik, ya seperti musibah ataupun sakit, sekilas memang itu kita anggap tidak baik, gitu kan, musibah itu. Tetapi ada hikmah di balik itu semua. Ya, semuanya senantiasa punya cerita, punya sejarah, dan ada hikmah di antara semua itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk saling memaafkan, karena memaafkan itu adalah mulia, gitu kan. Memaafkan itu mulia, dan tadi dalam sebuah hadis disebutkan, wa ma zadallahu bi'amdin illa izzat. Ya, wa ma zadallahu bi'amdin wa ma zadallahu amdan bi'afwin illa izzat. Ya. Orang yang bisa memaafkan itu terus naik keagungan dan kemuliaannya. Ya, kemuliaan di hadapan manusia, ya terlebih ketika Allah memuliakan kan semuanya juga akan terbawa ikut memuliakan karena Allah yang maha segalanya. Nah, jadi ingat kepada dari posisi apalagi kalau yang bersalahnya sudah minta maaf, ya beda cerita memang kalau belum minta maaf gitu kan. Ya, tapi kita fokus kepada perbaikan diri kita gitu kan. Perbaikan diri kita walaupun terkait dengan minta maaf dan memaafkan ini kan bagian daripada hablum minan nas.
ya memang harus tuntas gitu kan. Ya, kalaupun bagian daripada utang kan harus dibayar gitu kan. Yang salahnya harus minta maaf, dan saya kira fokus di posisi kita masing-masing. Ketika posisinya memaafkan, bagaimana kita bisa memaafkan. Ketika posisinya yang bersalah yang minta maaf, itu yang harus dilakukan ada minta maaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebeningan hati dan ketenangan jiwa, kebersihan jiwa juga kepada kita, sehingga dengan Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kelunakan, karena pada dasarnya pemilik hati ini adalah Allah. Maka di antara doanya adalah ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, ya tetapkanlah kepada ketaatan dan kepada agamamu. Itu di antara doa yang bisa dipanjatkan. Dan doa yang tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawalaha. Allah itu walinya, Allah itu penolong hati kita. Ya. Jadi minta kepada Allah karena Allah yang maha segalanya. Demikian yang bisa tanggapi. Terima kasih dan mohon maaf. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Kalau khairan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pantun dari Mbak Berta. Ya, Mbak Karena Dini. pantun Ramadan kita terakhir, insya Allah bukan terakhir untuk berikutnya, cuman harinya aja. Silakan Mbak Ya, Berta. Mbak Dini. Makasih Ustaz kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon beringin berdaun lebat, tempat berteduh di saat siang. Ramadan pergi membawa berkat, semoga iman terjaga terang. Bunga melati indah berseri, harum wangi di ujung taman. Ramadan suci segera pergi, semoga tetap terjaga iman. Salat sunnah di pagi raya, doa dibaca penuh syukur. Ampun dipinta seikhlas jiwa, agar diri bersih dan jujur. Dalam diam ku tulis lagu cinta untukmu selalu. Tak usah bimbang, janganlah ragu, maaf memaafkan, tak perlu malu. Pergi ke pasar membeli ikan tenggiri dan terjengki. Ramadan momen saling memaafkan, agar hati bersih tiada iri dengki. Selama puasa berkumpul makan, penuh cerita dan basa-basi. Bila lebaran tanpa memaafkan, ibarat sayur tanpa ada nasi. Beli selasi di pasar lama, masak takjil untuk berbuka. Ramadan suci telah menjelma, mohon maaf segala luka. Gudang garam di kota Kediri, merokok bisa percepat mati. Bulan Ramadan bersihkan diri, dan Idul Fitri sucikan hati. Masak opor di kuali besi, baunya harum sampai tetangga. Maafkan khilaf segala emosi, kelak di akhirat kita ke surga. Jalan-jalan ke kota Medan, beli batik cantik menawan. Bersihkan hati pasca Ramadan, jadi pribadi yang lebih beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, teteh-teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, di kolom chat ada link. Itu linknya adalah buku MPP yang ke-10. Masya Allah ya, kita sudah 10 tahun MPP. Ternyata dari yang mulai cuman bertiga, berempat, berlima, dari yang tadinya belum ada ustadznya sampai ada ustadznya, dari yang mulai tadinya baru Skype, akhirnya bisa sampai jadi Zoom, dan Alhamdulillah sudah 10 tahun. Insya Allah semoga bisa tetap saling saling asa, saling asuh, dan saling menguatkan khususnya bagi kita yang berada di perantauan. Silakan di copy linknya, karena di buku MPP ini ada banyak cerita pengalaman dari para perantauan muslimah di luar negeri. Bagaimana oh ya, nanti Mbak Ita, bagaimana kita asam garamnya, pahit manisnya gitu, memperjuangkan kita sebagai muslim di perantauan ini bukan hal yang mudah.
Mungkin bisa menjadikan manfaat bagi teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun bisa di-share, silahkan. Bisa juga lihat di pengajian MPP yaitu di Instagramnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung. Mohon maaf lahir batin. Ustadz, sebelum ditutup, ini ada permohonan dari eh, Mbak Ita. Mohon supaya didoakan karena suaminya akan dioperasi pada tanggal 8 April. Seperti itu, Ustadz. Dan tolong didoakan juga semuanya, Ustadz ya, buat kita-kita semuanya ada di sini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jujur Ustadz, ini mungkin Ramadan yang saya sih jujur aja, saya merasa kurang dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya, Ustadz, karena sepertinya kok saya banyak disibukkan dengan banyak hal gitu, hal yang sifatnya duniawi, harus melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, gitu ya, Ustadz ya, sehingga banyak bacaan Quran saya yang keteteran kayak gitu, Ustadz, sangat menyesal sebenarnya, tapi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan gitu, Ustadz, dan juga kesehatan gitu. Dan ya semoga walaupun dengan segala kekurangannya, mungkin bukan cuma saya, ada beberapa orang juga yang mengalami hal sama, tetap tidak mengurangi ya Allah. Bagaimana apa yang kita lakukan ini kan puasa karena lillahi ta'ala ya Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Jadi mohon doanya Ustadz. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di bulan April. Mangga Ustadz doanya sebagai penutup. Baik, terima kasih. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama akhiri dengan doa. Di Indonesia sekarang azan maghrib ini adalah waktu yang sangat istijabah. Sama-sama kita berdoa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur sampai akhir, dan beberapa hari lagi, ya ataupun sehari lagi, ada yang 2 hari lagi, kita akan sampai pada Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal kita, terkhusus amalan-amalan di bulan Ramadan, puasa, sholat, tilawah Al-Quran, dan berbagai halnya. Dan Allah menyempurnakan yang kurang daripada kita, karena kita tentunya hamba yang banyak salah dan hilaf dan juga kekurangan. Tapi walaupun bagaimanapun Allah yang maha sempurna, mudah-mudahan Allah menyempurnakan pahala kebaikannya sebagaimana kebeningan dan kebersihan jiwa dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, saya menyampaikan terima kasih atas berbagai kebaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah yang membalas segalanya, Allah memberikan yang terbaik, memberikan pahala yang terbaik dan berkualitas, dan juga memberikan kesehatan, keberkahan kepada sahabat MPP dan juga keluarga semuanya. Dan permohonan maaf atas segala salah dan hilaf, mudah-mudahan beriring dengan Allah memaafkan kita semua. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhlina maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultanik. Allahumma taqabbal minna ya Rabb. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdi bina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ighfir dzunubana ya Rabb. Ampunilah dosa kami semua ya Rabb. Wala hamman illa farajtah. Siapapun yang punya keinginan hajat, Engkau mudahkan ya Rabb. Wala maridan illa syafaita. Siapapun yang sakit, keluarga, sahabat, tetangga kami, Engkau berikan kesembuhan. Yang berobat akan dioperasi, Engkau berikan kelancaran, keselamatan, dan kesembuhan ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rabbana. Wala maridan illa syafaita. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ya rabbal alamin. Wala maitan illa rahimta. Siapapun yang telah meninggal di antara kami, Engkau berikan rahmat ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum.
ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم طول وبارك أمورنا، اللهم صحي أجسادنا، اللهم صحي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وأعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. تقبل منا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas dan kami sudah waktu dan maghrib. Demikian teh, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz kalau memang mau maghrib, mangga. Terima kasih Ustadz, mohon maaf lahir batin Ustadz atas segala kesalahan, kehilafan, karena memang Allah yang maha sempurna. Teteh semua bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dilihat sekali lagi bukunya. Terima kasih untuk Teh Alfi yang sudah membuat bukunya sehingga terlihat cantik. Covernya juga dari Teh Dena. Terima kasih untuk para penulis. Tinggal dilihat siapa aja yang menulis di bagian buku di sini. Insya Allah tulisan-tulisan sharing ini bermanfaat bagi semuanya yang membacanya. Kita saling sharing semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat mungkin buat kita yang di Perancis ini adalah malam yang terakhir kita tarawih. Insya Allah kita bisa melakukan tarawih. Insya Allah saya mau tarawih di masjid malam ini. Buat teteh-teteh yang bisa melakukan tarawih di masjid di luar negeri juga semoga bisa melaksanakannya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Teh Dini. Sama-sama.